selamat pagi. Ketemu kembali dengan saya di dalam renungan Happy Soul Family. Pagi hari ini saya akan membawakan renungan tentang kesadaran part 2. Bapak Ibu, kalau ngomong tentang kesadaran yang kesadaran part pertama itu, kita harus menyadari bahwa siapa kita, ya kan? Nah, yang di part kedua ini saya mau menceritakan tentang apa yang Bapak gembalakan di dalam khotbah minggu ya. Khotbah minggu itu Pak Gembala itu ada satu statement yang bukan statement sih. Jadi ada satu di slide itu ada tulisannya kayak gini. Tunduk berarti tidak berpura-pura. Nah, ini buat saya pribadi adalah merupakan suatu kesadaran juga. Kenapa? Karena dikatakan ini, tunduk berarti tidak berpura-pura, ya kan? Kalau yang berpura-pura itu berarti dia nggak tunduk, kan gitu kan? Artinya kalau dia nggak tunduk, berarti dia nggak sadar siapa dia, ya kan? Siapa dia dalam hidup ini? Karena dalam khotbah Pak Gembala itu mengajarkan tentang ketundukan atau ketaatan kita di dalam firman Tuhan. Banyak kali kita tahu, bahwa saya harus tunduk. Tunduk sama siapa? Tunduk sama pemimpin, tunduk sama otoritas yang ada di atas kita. Dan ini saya pun dari sekian banyak khotbah Pak Gembala, mungkin saya nggak nyerap semua 100%, tapi apa yang saya dapat adalah bagaimana kita sebagai anak Tuhan itu harus tunduk dan taat. Karena dalam kata tunduk itu sendiri seperti statement tadi, tunduk itu bukan pura-pura. Kalau kita cuma pura-pura, itu cuma sekedar seperti slogan yang lewat itu aja. Saya mau ceritakan satu hal gini. Dalam ada kejadian di dalam rumah saya gitu ya. Beberapa agak lama sih, jadi beberapa minggu ya kan, rumah saya tuh kayak ada tikus. Nah, ini lucu ya, ada tikus gitu kan. Ada tikus, terus saya bilang sama istri saya, "Ada tikus nih, ditangkap dong," gitu kan. Ya, kalau tangkap ya nggak bisa. Akhirnya saya tungguin di bawah tuh sampai jam 1 pagi, saya tungguin kresek-kresek gitu kan, nggak dapat juga. Saya pasang perangkap, nggak dapat juga, ya kan. Akhirnya gini, saya pikir nih, ini kayaknya mesti perangkapnya pakai yang wangi-wangi gitu kan. Nah, terakhir kejadiannya hari malam minggu lah. Saya bilang sama istri saya kan, tuh perangkap jangan taruh situ, ntar keinjak sama orang yang di rumah kan. Tapi saya pikir-pikir, kalau saya perhatikan, setelah sekian lama nih saya tidur di bawah saya untuk mantau tikus ya kan, ini tikus tiba-tiba ngilang. Saya udah obrak-abrik nggak ada. Satu malam saya kaget, ternyata dia ngumpet di lemari, saudara-saudara. Lemari itu ketutup, buat saya kelihatan saya itu ketutup, ya kan? Dipasanglah itu di bawah rak. Lemari baju yang plastik, ada 1, 2, 3 tingkatan, dipasang di situ. Saya udah bilang nih, kalau sampai nggak ketangkap sih bohong, ya kan? Kasih umpan, kalau kadang kasih umpan kan, dikasih umpan nih, tak. Bener saudara, pagi-pagi, nggak pagi deng, kira-kira saya lupa dapat kapan. Begitu saya turun deh, gitu kan, dia nempel tuh tikus. Terus karena saya udah bawaannya kan biasa kita ya, tikus itu kerjanya apa? Ngotorin barang, sembarangan, nya banyak ya kan. Karena saya pernah beresin sekali, saya pikir itu tikus karena saya udah tangkep, udah dong hilang. Ternyata masih ada temen nih, saudaranya banyak kan, saya nggak kenal. Terus pas saya lihat ada lagi tikus, saya sampai berpikir kan, lubang dari mana nih, udah gua tutup semua ya kan. Akhirnya begitu dapat saya kesel, jengkel saya. Mati lu gitu kan. Saya begitu dia kan nempel kan di itu tuh kayak lem gajah gitu. Saya timpa ya, saya ikat, saya masukin plastik, saya banting, jegar gitu kan. Udah dong, udah. Akhirnya dengan cerita kayak gitu, udah nih. Akhirnya saya pikir nanti kalau tikus saya bisa melarikan diri gimana, saya buang ke depan. Apa yang saya dapat pembelajaran tentang tikus ini, Bapak Ibu, saya mau cerita gini. Kadang-kali hidup kita ini, hidup nih secara duniawi, hidup secara sekarang adalah, kan kita bicara tentang kesadaran, bicara tentang ketundukan. Kalau dalam sisi kesadaran yang saya dapat ini, seringkali kita tuh
sadar gak sih kalau hidup kita, saya nggak bilang kita ini tikus, tapi saya mau bilang seringkali hidup kita ini seperti tikus. Kenapa? Kita sering nyampah di mana-mana, kita buang kotoran di mana-mana, sehingga itu merugikan orang lain. Ya kan? Seringkali hidup kita ini membuat susah orang lain, ya kan? Yang katanya kita nih anak Tuhan, tapi hidup kita tuh kadang kayak tikus. Sorry, sembarangan, ya kan? Ngotorin apa sembarangan, sehingga membuat sakit penyakit buat yang lain. Saya nggak menganalogikan kita sebagai tikus, tapi hidup kita ini kadang seperti itu, gitu. Ketika kita nyampah, ya kan? Ketika kita hidupnya nggak jadi berkat buat orang lain, itu sebenarnya menyusahkan hidup kita sendiri. Karena kenapa? Suatu saat, kalau hidup kita masih nggak benar, kita akan seperti tikus itu, kejebak di suatu tempat. Kita akan kejebak dan kita nggak bisa keluar. Dan ingat, iblis akan selalu pegang. Suatu saat iblis itu selalu menawarkan. Kenapa kalau saya bilang ini? Tikus itu bebas. Even saya mencari, ya, gak dapat, dia cepat ngumpet, cepat gini, cepat gitu. Sama kayak manusia, ketika berbuat salah dia bisa berkelit. Oh enggak lah, kita kan begini, ya kita masih begini, harus begini. Banyak kelit, ya kan? Tapi kalau suatu saat, kalau ia punya waktu untuk bertobat, bersyukur. Tapi masalahnya, kalau waktunya nggak dapat untuk bertobat, dan iblis dia tangkap, dijepit lagi, sama kayak saya jepit karena saya jengkel kan. Tapi kalau iblis yang jepitnya kenapa? Karena memang tugas dia. Udah ketangkap nih tikus nih, ya kan? Kayak hidup kita udah ketangkap nih, udah jatuh dalam lubang Israel, udah jatuh dalam dosa yang parah. Iblis cuma bilang, ketangkap lu. Tinggal satu waktu kita diambil. Kalau Tuhan izinin kita bisa bertobat, kalau enggak, ya kelar. Kalau tikus itu saya masukin plastik, saya buang. Tapi kalau hidup kita udah hidupnya nggak benar, ya jatuh dalam dosa, bla bla bla, masuklah engkau dalam neraka. Itu pertanyaan. Apakah kita sadar sampai saat ini bahwa hidup kita tuh harus dibawa kemana, gitu? Jangan sampai hidup kita ini tuh dibuang sia-sia. Saya bicara ini adalah bukan Sianto bisa, enggak. Saya pun belajar di hal ini. Ketika saya dapat pemahaman seperti ini, mari hidup kita tuh jangan seperti tikus yang nyampah sana sini, yang tidak menjadi berkat. Harusnya kita sadar siapa kita, sehingga kita itu boleh menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih, biarlah renungannya memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini menyadarkan kami bahwa siapa kami, dan kami harus bagaimana hidup kami boleh menjadi berkat dan bukan menjadi sampah buat orang lain. Tuhan, biarlah pimpin hidup kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.